Wah, senang sekali kalian sudah siap untuk beribadah sekolah minggu online. Ini apa Kamika? Kamu Lagi ngapain Kamika begini? Kamika lagi menyapa adik-adik di rumah karena sekarang sedang ibadah sekolah minggu online, Boy. Halo teman-teman. Iya, kamu sapa mereka dulu, Gi. Teman-teman, apa kabar? Ada Bang, adik-adik bilang hai sama Boy. Hai, apa kabar teman-teman? Ngomong, kamu kemana aja? Kok Aku Kamika baru lihat di Kelsa juga nggak datang. Iya Kamika, aku masa ketinggalan terus Kamika. Ketinggalan apa? Coba duduk sini juga. Duduk sini. Nah, duduk sini sama Kamika. Begini Kamika, aku ke sekolah minggu kan lihat teman-teman. Waktu aku ke sekolah minggu, aku sendirian terus. Kamu ke sekolah minggu? Iya Kamika. Minggu lalu? Minggu lalunya lagi? Aduh, sendirian terus aku. Aduh, rupanya kamu ketinggalan berita ya? Aku ketinggalan mau kemana ya? Jadi sudah 3 minggu ini adik-adik BTC Kids ibadahnya online. Begitu. Begitu Sekarang teman-teman. ini menyapa adik-adik semua. Jadi semuanya online sekarang? Iya, sekarang semuanya online. Tahu nggak kenapa? Kamu kan juga belajar di rumah kan? Iya Kamika. Iya, sini duduk lagi. Karena, sini. Nah, Boy dengerin Kamika ya. Iya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bahwa kita harus percaya sama Tuhan ketika masa sulit datang. Oh iya. Boy tahu nggak? Adik-adik Nggak tahu kan? tahu. Hari-hari ini bangsa kita sedang dalam masa sulit. Banyak sekali orang yang sakit. Itu loh, virus corona. Gitu Kamika. Kita sedang mengalami masa sulit, Boy. Karena itu kita harus mendengarkan anjuran pemerintah. Harus berdoa Kamika. Kita harus berdoa dan kita harus mendengarkan anjuran pemerintah bahwa kita semua belajar di rumah, Belajar di rumah. ibadah di rumah, Ibadah di rumah. bekerja di rumah. Bekerja di rumah. Gitu. Makanya mama papa juga kerja di rumah kan? Iya. Nah, tapi kita harus tetap ke sekolah minggu. Ke sekolah minggu walaupun Adik-adik tahu nggak kenapa online. kita harus sekolah minggu? Kenapa Kak? Ada 4 alasan kenapa kita ke sekolah minggu. Yang Ada pertama, 4. karena kita mengasihi Tuhan. Yeah. Yang kedua, karena kita mau belajar firman Tuhan. Iya. Yang ketiga, karena kita mau membawa teman kepada Tuhan. Betul Dan Kamika. yang terakhir, yang keempat, Yang keempat karena apa, kita Kamika? mau hidup benar setiap hari. Oh gitu. Aku mau hidup benar setiap hari. Teman-teman juga kan? Tentu saja kita harus hidup benar setiap hari. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan dalam masa sulit. Adik-adik, di masa sulit ini yang harus kita lakukan hanya satu. Ya. Percaya sama Tuhan. Siap. Adik-adik siap untuk ibadah hari ini? Oke. Yuk kita siapin hati, kita mau memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan kita nanti mau dengar firman Tuhan. Yuk semuanya kita tutup matanya, kita lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami boleh ibadah lagi, kami boleh bertemu dengan Tuhan, kami boleh bertemu dengan kakak-kakak kami. Tuhan, kalau hari-hari ini kami mengalami masa-masa yang sulit, bangsa kami ada di dalam masa yang sulit, hari ini kami mau belajar apa yang firman Tuhan katakan, bahwa kami harus percaya sama Tuhan dalam masa sulit. Kami mau siapkan hati kami mau memuji, menyembah Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pimpin kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita siap memuji Tuhan. Aku mau memuji Tuhan. Yeay. Ayo teman-teman semuanya. Shalom adik-adik. Halo. Selamat datang di Church Online GBWTC. Dan hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk memuji nama Tuhan. Ayo bersama kita kakak-kakak di sini. Ayo tepuk tangan semuanya. Dia dapat kesudahan kasihnya yang setia dan Tuhan bagi kita. Ayo adik kita semangat semuanya ya. Dia dapat kesudahan
dan Dia pasti menyertai kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri sama-sama. Come on. Adik-adik tahukah bahwa Tuhan itu baik buat hidup kita. Dia telah menyerahkan nyawanya buat hidup kita. Dan hari ini, hari di mana Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Dia mau menjamah kita. Tapi maukah engkau adik-adik mengundang Yesus masuk dalam hati dan berkata besar kasih-Mu Tuhan. Mari, tahu-tahu tidak ada. Izinkan Tuhan menjamah hidup hari ini. Ya adik-adik semuanya, katakan besar setia kasih setia-Mu Tuhan bagi kita. Mulia kasih-Mu, Kamu
kami berdoa dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan menguatkan hidup. Dan kalian percaya, kami ke Kasara, Kadiana, kami ini semua di tempat ini percaya, ketika kau mendengar firman Tuhan, maka firman itu akan meneguhkan engkau dan menguatkan engkau. Dan mari kita berdoa. Mari kita pejamkan mata kita dan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami akan dengar firman Tuhan hari ini. Kau bicara Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak kami hari ini. Tuhan, tolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang percaya kepada Tuhan pada masa-masa sulit. Nah bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan di masa-masa sulit? Kalau kita masuk dalam masa-masa baik, mungkin kita gampang sekali adik-adik. Mungkin kalau teman kita punya teman, kita banyak teman kita bantu kita di masa-masa baik, mungkin kita bisa percaya sama Tuhan. Keuangan keluarga kita baik-baik saja, lalu keadaan situasi nggak seperti ini, seperti ada corona, mungkin seperti ini, mungkin kita bisa percaya Tuhan dengan begitu mudah. Tapi bagaimana kalau kita menghadapi di masa-masa seperti ini? Nah, masa-masa yang hard time, masa-masa sulit, tentu saja mungkin nggak mudah ya kita belajar untuk berserah sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat yang ke-5, firman Tuhan bilang begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan kalian percaya, waktu kita percaya sama Tuhan, yang pertama, Dia akan menjaga kita dari dosa. Yang kedua, Dia akan melindungi kita. Nah, adik-adik, Tuhan mau kita percaya pada Tuhan di masa-masa baik. Dia juga mau kita percaya kepada Tuhan, kepada Dia di masa-masa sulit sekalipun. Jadi hari ini kita akan belajar tentang dua hal adik-adik waktu kita percaya kepada Tuhan di masa-masa sulit. Yang pertama, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menjaga kita dari dosa. Yang kedua, kita akan belajar bahwa Tuhan akan menjaga kita. Nah, hari ini waktu kita di dalam keadaan hard time atau good time, Tuhan mau kita belajar percaya kepada Dia 100%. God bless you. Adik-adik, kakak mau bertanya dulu nih sama kalian. Tapi jawab dengan jujur ya. Apakah teman-teman kalian, apakah tetangga kalian tahu kalau kalian adalah orang Kristen, pengikutnya Tuhan Yesus? Nah adik-adik, salah satu masa sulit yang akan kalian hadapi dalam hidup kalian adalah saat orang lain tahu kalau kalian ternyata pengikut Tuhan Yesus. Kalau kalian ternyata orang Kristen, ya beberapa orang mungkin akan berpikir, wow keren, ikut Tuhan Yesus bagus banget. Dan mereka mulai mau juga percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka juga mulai mengikuti kamu. Juga ikut ke gereja, beribadah, ke sekolah minggu, mencari Tuhan. Tetapi mungkin ada beberapa orang lain lagi gak senang, tidak suka kalau kalian cari Tuhan Yesus, tidak suka kalau kalian menjadi orang Kristen. Ini juga terjadi adik-adik pada 3 remaja laki-laki dalam Alkitab. Nama mereka Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah anak-anak muda Israel yang menjadi budak di negara lain, dan negara itu bernama Babel. Adik-adik, meskipun mereka berada di negara di mana orang menyembah Tuhan yang lain, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak pernah menyembah Allah yang lain kecuali menyembah Tuhan Yesus, kecuali berdoa kepada Tuhan Yesus yang sejati, Tuhan yang hidup. Dan mereka percaya di tengah-tengah kesulitan yang terjadi, Tuhan Yesus pasti tolong mereka. Sampai suatu hari adik-adik, Raja Babel yang bernama Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung dirinya, bentuknya sama dengan dirinya. Tinggi patung itu kurang lebih 90 kaki tingginya.
Ya, kurang lebih 27 meter. Nah, atau setinggi gedung 7 lantai. Wow, tinggi sekali ya adik-adik. Dan patungnya terbuat dari emas murni. Semuanya emas. Bukan lapisan emas, tapi semuanya emas. Lalu raja mulai mengutus bawahannya untuk menyampaikan pesan ini kepada seluruh rakyat Babel. Pengumuman. Dengarkan kalian orang yang datang dari setiap bangsa. Ini titah Raja Nebukadnezar. Dan kalian harus taat melakukannya. Dengar, setiap kali kalian mendengar suara trompet, kalian mendengar suara itu, kalian semuanya tanpa terkecuali harus sujud menyembah kepada patung emas yang telah Raja Nebukadnezar dirikan. Dan jika kalian tidak melakukannya, kalian akan segera dilemparkan ke tungku api yang menyala-nyala dan tidak ada ampun. Dengarkan baik-baik, ini titah raja yang harus kalian laksanakan. Itulah adik-adik, titah raja yang disampaikan kepada seluruh rakyat Babel saat itu. Suatu hari adik-adik, ketika suara trompet terdengar, semua orang mulai berlutut. Mulai dari anak-anak sampai orang tua. Mereka mulai menyembah patung yang raja dirikan. Semua orang, kecuali 3 orang muda, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menolak untuk sujud kepada patung yang raja buat. Dan berita ini pun sampai ke telinga raja. Dan Raja Nebukadnezar menjadi sangat marah. Dia memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menghadap. Dan ini yang dikatakan oleh Raja Nebukadnezar kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego, benarkah apa yang aku dengar? Apakah kalian tidak menyembah patung emas yang aku buat, yang aku dirikan untuk disembah? Kalian akan mendengar sangkakala lagi. Dan ketika kalian mendengarkannya, sujudlah menyembah kepada patung yang aku buat. Jika kalian melakukannya, itu sangatlah baik, dan mungkin aku akan memberikan kedudukan tambahan kepada kalian. Tetapi jika tidak, dengar baik-baik. Kalian akan aku lemparkan ke dalam tungku api yang menyala-nyala. Camkan itu. Adik-adik, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego pun menjawab, kami mungkin akan dilempar ke dalam tungku yang menyala. Tapi kami tetap akan menyembah Tuhan yang kami layani. Kami tetap percaya kepada Yesus yang kami sembah. Dan kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan dirikan. Dan kami percaya Tuhan yang kami sembah mampu menolong kami dan mengeluarkan kami dari perapian yang menyala-nyala dalam keadaan hidup. Kami tahu itu Dia bisa menolong kami. Bahkan jika Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, tidak menyelamatkan kami, kami tetap tidak akan pernah menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan. Kami tetap akan menyembah Yesus Tuhan yang kami sembah saat ini. Nah adik-adik, jawaban dari Sadrak, Mesak, dan Abednego membuat Raja Nebukadnezar semakin marah. Dia lalu mulai mengutus orang untuk memanaskan tungku api 7 kali lebih panas dari biasanya. Lalu adik-adik, Raja Nebukadnezar memerintahkan prajuritnya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Para prajurit pun mengikat mereka dan melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian yang menyala-nyala 7 kali lebih panas dari biasanya adik-adik. Nah adik-adik, menurut kalian, waktu itu apakah waktu yang baik atau waktu yang buruk, yang sulit yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego saat itu? Ya, jelas sekali adik-adik, waktu yang sulit dalam kehidupan mereka. Kenapa? Ya, raja sedang mencoba untuk membunuh mereka.
Begitu juga dengan kita hari-hari ini adik-adik. Sedang melalui masa-masa yang sulit. Kalian juga sedang mengalami masa-masa yang sulit, papa mama. Mungkin di saat masa-masa sulit ini, ada orang-orang di sekitar kita yang mulai mengolok-olok kita, menjauhi kita karena kita orang Kristen, karena kita berdoa dan berharap kepada Tuhan Yesus untuk menolong kita. Dan mereka mulai mentertawakan kita, seakan-akan tidak ada pertolongan yang Tuhan Yesus berikan buat setiap kita. Dan orang-orang berpikir kita sedang menyembah Tuhan yang salah. Adik-adik, setiap orang pasti melalui masa-masa sulit dalam kehidupan mereka. Dan yang harus kalian ingat dan kalian yang harus benar-benar ingat adik-adik, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus ketika masa sulit itu datang. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia sanggup menolong kalian, sanggup menolong papa mama kalian, dan kalian tetap harus percaya itu sekalipun orang-orang di sekitar kalian tidak mau percaya. Dan ingat adik-adik, Tuhan pasti menolong kalian, pasti menolong kita, pasti menolong papa mama kalian untuk melewati masa-masa sulit saat ini. Nah adik-adik, begitu juga saat itu merupakan hal yang paling sulit dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bayangkan adik-adik, mereka mengalami masa yang sangat sulit, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan yang mereka sembah. Iman mereka tidak tergoyahkan. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah mampu menyelamatkan mereka. Lalu adik-adik tahukah apa yang terjadi setelah itu? Ketika Raja Nebukadnezar melihat ke dalam perapian, dia kaget luar biasa. Kenapa adik-adik? Dia berpikir, kan 3 orang yang aku masukkan ke dalam api, kok ada 4 ya? Adik-adik, artinya apa? Kalian pun sudah tahu. Raja Nebukadnezar waktu itu melihat ada malaikat Tuhan menyertai dan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan Yesus mengirim penyelamat. Tuhan Yesus menolong mereka karena kepercayaan mereka yang luar biasa. Iman mereka tidak tergoyahkan. Bahkan sekalipun nyawa mereka taruhannya, mereka tetap menyembah Tuhan yang benar. Dan mereka tetap percaya kepada Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang benar dan Tuhan yang hidup, yang mampu menyelamatkan mereka, melindungi mereka dari lidah-lidah api yang menyala-nyala, sekalipun 7 kali lebih panas dari biasanya. Dan akhirnya adik-adik kita tahu, Sadrak, Mesak, dan Abednego selamat dari perapian yang menyala-nyala. Karena apa? Sekali lagi, karena mereka percaya Tuhan yang mereka sembah, percaya kepada Tuhan ketika memasuki masa-masa sulit. Tuhan pasti menolong mereka, Tuhan pasti menyelamatkan mereka. Adik-adik, percayalah, Tuhan Yesus pasti melalukan kita dari masa-masa sulit saat ini. Kebenaran yang pertama, percayalah kepada Tuhan karena Dia akan menjagamu untuk tidak berbuat dosa. Nah, sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego dijagai Tuhan untuk tidak tergoda untuk berbuat dosa. Dia tetap kuat karena dia percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, lihat yang berikut ini ada jebakan tikus. Gimana kalau kamu menjebak tikus? Kamu pasti akan taruh makanan di situ, di tempat jebakan itu, lalu nanti tikus akan mendatangi makanan itu. Dia mencium bau makanan, lalu dia makan makanan yang ada di jebakan itu, dan ketika dia makan umpan itu, ketika dia makan umpan itu, dia masuk ke dalam jebakan. Ada juga yang akhirnya mati. Nah adik-adik, sama seperti kita, ketika kita ada di masa sulit, iblis itu memberikan kita umpan. Dia memberikan umpan kepadamu untuk berbuat dosa. Dia memberikan umpan kepadamu untuk berbohong. Dia memberikan umpan kepadamu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Dia memberi umpan kepadamu untuk berkata-kata yang tidak baik. Nah, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu akan tergoda? Apakah kamu akan terjebak? Percayalah kepada Tuhan supaya kamu terhindar dari jebakan-jebakan iblis. Percayalah kepada Tuhan di masa-masa sulit supaya kamu tetap hidup benar, supaya kamu tidak terjebak oleh jebakan-jebakan iblis yang membuat hidupmu binasa.
kebenaran yang kedua, Tuhan akan melindungimu. Ketika kamu ada di masa-masa sulit, Tuhan itu sudah memberikan kamu perlengkapan untuk menjagamu, melindungimu dari serangan iblis. Ya, dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 17 disebutkan di situ perlengkapan senjata Allah. Pertama, ada ikat pinggang kebenaran. Lalu ada baju zirah keadilan. Lalu ada kasut kerelaan. Ada lagi ketopong keselamatan. Lalu ada perisai iman. Dan yang terakhir dia berikan kita senjata pedang roh. Nah, adik-adik, ketika kamu menggunakan senjata-senjata Allah ini, kamu terlindungi, kamu dijagai. Seperti pada masa dulu, kalau orang pergi berperang, prajurit-prajurit itu menggunakan perlengkapan ini. Supaya apa? Supaya dia terhindar dari serangan musuh. Karena itu terbuat dari besi, dari tembaga. Ketika musuh menyerang dengan anak panah, dia terhindar, dia terjaga, dia terlindungi. Ya, seperti itu. Jadi Tuhan sudah berikan kita perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah itu melindungimu dari serangan iblis. Perlengkapan senjata Allah itu melindungimu di masa-masa sulit supaya kamu terhindar dari mara bahaya. Nah, jadi adik-adik, gunakan selengkap senjata Allah dalam kehidupan kita supaya kita terlindungi. Percaya kepada Tuhan supaya kita terlindungi. Nah, kayak ini ada sebuah ilustrasi. Ini ada orang, ya, ini ada orang yang tidak terlindungi. Ini orang yang tidak percaya Tuhan. Dan ini orang yang percaya sama Tuhan. Ya, ada dua kertas. Yang pertama tidak ada perlindungan, yang satu ada perlindungan. Kita lihat, ketika iblis datang, ketika iblis menyerang, ketika masa-masa sulit menyerang kita, ini seperti gunting ini, masa-masa sulit menyerang kita. Nah, ini bagaimana kalau dia tidak terlindungi? Lihat ya. Wah, dia mudah dihancurkan. Tapi bagaimana? Ini perlindungan Tuhan yang diberikan sama kita. Ketika ada masa sulit, Tuhan menjaga kita ada dalam perlindungan Tuhan. Lalu bagaimana ketika ada masa-masa sulit, ketika iblis menyerang kita, ketika masa-masa sulit mendera hidup kita lihat ya. Aman, dia tetap utuh. Kenapa? Karena ada perlindungan Tuhan. Tuhan menjagai, Tuhan melindungi dan menyelamatkan kita di masa-masa sulit. Jadi percayalah kepada Tuhan di masa-masa sulit supaya engkau terlindungi, engkau terjagai, dan engkau diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Penny si merpati pada dahan yang kecil. Pete si merpati adalah seorang ayah yang bahagia dengan kedua anak perempuan dan satu anak pria. Dia sangat bersemangat dan sangat bangga pada keluarganya. Ketika mereka semua duduk di sarang mereka di atas pohon yang besar di sebelah rumah putih, Pete menceritakan kepada semua anaknya bahwa dia bangga dengan mereka dan bahwa Tuhan punya rencana untuk kehidupan mereka. Dia mengajarkan kepada mereka jika mereka akan menaruh kepercayaan mereka kepada Tuhan, mereka akan memiliki kehidupan yang luar biasa. Dia mengatakan itu semua kepada mereka bahwa suatu hari mereka akan belajar bagaimana terbang. Namun ia mengatakan bahwa karena mereka masih muda, mereka tidak memiliki cukup bulu untuk terbang, sehingga mereka akan harus tinggal di sarang dan tidak mencoba untuk terbang pergi sementara ia pergi untuk mencari makan. Alih-alih mendengarkan ayahnya, Penny si merpati mulai bersemangat. Dia mulai melompat-lompat, berseru dan berteriak. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau karena ayah sedang pergi sekarang. Adik-adik, dia mulai melompat-lompat di sekitar dan melompat naik dan turun dalam sarang. Kakak dan adiknya mengatakan kepada dia untuk tenang
dan mengingatkan apa yang ayah mereka katakan. Mereka menyuruhnya untuk tidak mencoba keluar dari sarang. Baru saja mereka mengatakan itu, Penny melompat begitu tinggi dan Penny jatuh keluar dari sarangnya. Sepertinya seolah-olah dia akan menghantam tanah dan mati. Tapi bukannya menghantam tanah, adik-adik. Dia mendarat di cabang tipis kecil dan itu hampir tidak bisa menahannya. Dia hampir tidak bisa bertahan. Dia mulai gemetar. Seketika dia menyadari bahwa dia dalam kesulitan besar. Adik-adik, ketika petai kembali ke sarang, ia segera melihat Penny. Dia terbang mendekati Penny dan mencoba untuk menenangkannya. Dia harus mendarat di cabang sebelah Penny duduk sehingga cabangnya tidak akan patah. Ayah berkata seharusnya Penny mendengarkannya karena sekarang dia berada dalam masalah serius. Dia mulai berbicara dengan gadis kecilnya dan dia berkata kepadanya, "Jangan melihat ke bawah, lihatlah pada saya." Dia mengulangi lagi, "Jangan lihat ke bawah, lihatlah ayah saja." Sekarang dengarkanlah Penny, tetap saya dan ambillah satu langkah ke arah saya, kamu dapat melakukan Penny. Tepat ketika Penny mulai melangkah maju, cabang mulai bergoyang dan bergerak dan dia mulai kehilangan keseimbangan. Salah satu langkah yang salah dan hidupnya akan berakhir jika saja ia melihat ke bawah, mengalihkan matanya dari ayahnya dan berhenti mendengarkan dia, dan dia akan jatuh. Penny sedang melalui waktu yang sulit. Kita semua akan melalui masa sulit, tetapi dalam masa sulit itu kita harus percaya kepada Tuhan. Kemudian tiba-tiba seekor kucing bergegas menghampiri cabang yang lain pada pohon yang sama. Dia mengatakan kepada Penny untuk datang ke arahnya. Si kucing berkata, "Meong, aku tahu kau dalam masalah dan aku di sini untuk menyelamatkanmu. Jangan khawatir, percayalah kepadaku. Lagi pula, aku lebih dekat denganmu. Yang harus kau lakukan adalah datang mendekat denganku. Aku akan menyelamatkanmu. Aku tidak akan melukai kamu. Kemarilah, burung kecil." Sementara Penny menolehkan kepalanya untuk melihat si kucing, dia nyaris terjatuh. Ayahnya berseru, "Penny, jangan melihat kepada kucing. Lihatlah ayah." Si kucing terus berkata bahwa dia akan menyelamatkan Penny, tetapi dia tidak dapat menyelamatkan dia. Adik-adik, ketika masa sulit datang, kalian harus percaya kepada Tuhan untuk menyelamatkan kalian. Alkitab berkata dalam Amsal 20 ayat 22, "Nantikanlah Tuhan dan Dia akan menyelamatkan engkau." Adik-adik, ketika kalian meragukan bahwa kalian dapat hidup untuk Tuhan, kalian perlu untuk percaya kepada Tuhan bahwa Dia sudah menyelamatkan kamu. Ketika iblis mencoba untuk mengungkit kegagalanmu di masa lalu, kalian perlu untuk percaya kepada Tuhan bahwa Dia sudah menyelamatkan kalian. Percayalah kepada Tuhan ketika masa sulit datang. Lebih banyak bahaya bahkan datang kepada Penny si merpati ketika seekor ular datang melata dekat pagar di samping pagar di sebelah pohon. Sang ular memberitahu Penny untuk melihat dia. "Hehe, aku adalah ular besar dan kamu tidak akan bisa selamat. Kamu akan jatuh dan mati. Jika kamu jatuh dan tidak mati, maka aku akan memakanmu. Jatuhlah, burung kecil, jatuh. Kamu bisa melakukannya. Lihatlah ke bawah kepadaku dan jatuhlah. Kamu dapat melakukannya. Percayalah kepadaku," kata si ular. Penny begitu ketakutan.
dia membutuhkan perlindungan seseorang. Nah adik-adik, sama seperti Penny membutuhkan seseorang untuk melindungi dia dalam masa sulit ini, kalian juga perlu untuk percaya kepada Tuhan untuk melindungi kalian. Adik-adik, ketika seseorang mengganggu kalian di sekolah, kalian perlu percaya kepada Tuhan untuk melindungi kalian. Ketika kalian berjalan di jalanan, kalian perlu percaya kepada Tuhan untuk melindungi kalian. Percayalah kepada Tuhan ketika masa sulit datang. Para musuh terus berdatangan kepada Penny si merpati. Tepat di bawahnya di rumput ada seekor anjing yang kejam, dan yang dia inginkan adalah supaya Penny jatuh. Jadi dia mulai mengejek Penny dengan julukan. Dia mengatakan kepadanya bahwa Penny sangat jelek dan dia lebih jelek dari anak bebek. Yang dia lakukan hanya menghina Penny. Anjing itu jelas-jelas sangat jahat. Yang dia inginkan adalah supaya Penny jatuh dari dahan. Penny sangat tergoda untuk berkata, Diam kau, kamu yang jelek. Dia sangat tergoda untuk berdosa. Ayahnya berseru kepadanya sekali lagi, Lihatlah pada ayah, Penny. Saya tahu kamu dalam kesulitan. Lihatlah, lihat saya. Percaya padaku, kata ayah. Jangan melihat ke bawah. Jangan menoleh. Lihatlah kepadaku dan percayalah kepadaku. Adik-adik, Penny dalam masa sulit, dan selama masa sulit itu dia tergoda untuk berdosa. Ketika kalian melalui masa sulit, kalian akan tergoda untuk berdosa. Ketika seorang mengejek kalian, kalian akan tergoda untuk melawan dan balas mengejek mereka. Ketika kalian marah, kalian akan tergoda untuk mengumpat. Masa sulit akan menggoda kalian untuk berbuat dosa. Itulah sebabnya kalian perlu percaya kepada Tuhan dalam masa sulit untuk menjaga kalian dari dosa. Sementara cabang yang Penny hinggapi mulai berayun dan angin mulai bertiup kencang. Semua hewan yang menginginkan burung itu jatuh terus berteriak, Percayalah, lihat ke bawah. Kucing membenci burung. Semua ia ingin lakukan adalah menerkamnya. Ular ingin memakannya, dan anjing di tanah itu sekedar kejam. Yang ia inginkan adalah bagian untuk menyakiti Penny. Mereka semua seperti musuh kita, iblis. Ketika ayahnya mulai bergerak maju mendekat ke arahnya, ia mulai berteriak, Percayalah kepadaku, percayalah, aku di sini. Aku akan melindungimu, aku akan menyelamatkanmu. Melompatlah. Penny akhirnya mengambil lompatan terbesar dalam hidupnya, dan ia melompat. Sementara Penny melompat di udara, ia mendarat tepat di pelukan ayahnya. Dia mulai menangis dan dia mengatakan bahwa dia menyesal karena tidak mendengarkan ayah. Ayahnya memeluk dengan sayapnya dan memaafkannya. Ayah berkata kepadanya bahwa dia sudah aman sekarang. Ayah senang karena Penny percaya pada ayah. Hari ini saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian akan percaya kepada Tuhan ketika dalam masa-masa sulit datang? Adik-adik, apakah kalian akan percaya kepada Tuhan untuk bersama kalian di masa-masa sulit, untuk menjaga kalian dari dosa, untuk melindungi kalian, dan untuk menyelamatkan kalian dari musuh? Dia memanggil kalian sekarang dan dia mengatakan, lompat. Percayalah kepada saya, lompatlah. Jika kalian melakukannya, maka suatu hari kalian akan berada di surga bersamanya. Dan dia akan merangkul kalian, karena kalian akan bersamanya selamanya. Jika kalian siap untuk mengambil lompatan bahwa kalian ini, aku ingin berdoa untuk kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini aku membuat keputusan
bahwa ketika masa-masa sulit datang, saya akan menaruh kepercayaan saya kepadamu untuk melindungiku, untuk menyelamatkanku, dan untuk menjagaku dari dosa. Saya memberikan hati saya dan hidup saya hari ini. Aku melompat di dalam pelukanmu. Bantu saya untuk tidak pernah melihat ke belakang. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah belajar hari ini bahwa kita harus percaya sama Tuhan dalam masa-masa sulit. Adik-adik ingat ya, ada 3 hal yang harus kita lakukan kalau kita percaya sama Tuhan dalam masa sulit. Kita percaya sama Tuhan bahwa Dia akan menjauhkan kita dari dosa. Kita percaya sama Tuhan bahwa Dia akan melindungi kita, dan kita percaya sama Tuhan Dia akan menyelamatkan kita. Adik-adik, kami ajak adik-adik hari ini untuk percaya sama Tuhan walaupun kita dalam masa-masa sulit. Bangsa kita sedang dalam masa sulit, karena itu bangsa kita membutuhkan kita untuk percaya sama Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau berdoa, kita juga mendoakan bangsa kita ya. Yuk tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kekuatan bahwa kami akan melalui masa-masa yang sulit ini. Dan kami juga percaya Tuhan, ketika kami dekat, kami datang sama Tuhan dalam masa-masa sulit, Kau akan menolong kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari dosa. Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa kami hari ini. Tuhan yang tolong bangsa kami untuk melalui masa-masa sulit ini. Tuhan tolong bangsa kami supaya bangsa kami boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau akhiri ibadah online kami. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami selalu dan senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai ketemu minggu depan di WTC Kids Online.